তোর দেখাবো মালয়েশিয়ার লোক বাঙালি গান গায়, বাংলা গান গায় মালয়েশিয়ার লোক। Siapa sangka seorang berbangsa Melayu boleh jadi suara utama lagu Tamil? Malaysia itu bukan sangat tidak mungkin untuk bernasib seperti Inggris. Siapa sangka, di tengah upaya memperkuat bahasa Melayu sebagai identitas dan bahasa utama di Malaysia, justru muncul sebuah fenomena yang cukup menarik perhatian. Bukan hanya bahasa Indonesia atau budaya dari negara tetangga yang kini semakin mudah diterima, tetapi lagu-lagu dari komunitas Tamil hingga lagu Bangla juga semakin akrab di telinga sebagian masyarakat Malaysia. Namun, ada satu hal yang mungkin jauh lebih mengejutkan. Ternyata ada orang Melayu sendiri yang mampu menyanyikan lagu Tamil dengan begitu fasih. Fenomena ini tentu menarik untuk diperhatikan, karena terjadi di tengah upaya menjadikan bahasa dan budaya Melayu sebagai bagian penting dari identitas Malaysia. Lantas, apakah fenomena ini menjadi pertanda bahwa bahasa Melayu mulai kehilangan daya tarik? Atau justru sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Malaysia semakin terbuka terhadap keberagaman budaya yang ada di sekitarnya. Salah satu sosok yang menarik untuk dibahas dalam fenomena ini adalah Muhammad Zubair bin Muhammad Ali, atau yang lebih dikenal dengan nama Zubaikan. Kehadirannya menjadi menarik karena menunjukkan bagaimana seseorang dari kalangan Melayu dapat begitu dekat dengan budaya dan musik Tamil, bahkan mampu membawakan lagu tersebut dengan fasih. Fenomena seperti ini tentu memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Di satu sisi, semakin populernya lagu Tamil maupun lagu Bangla bisa dilihat sebagai bukti bahwa masyarakat Malaysia semakin terbuka terhadap berbagai budaya. Namun di sisi lain, ada juga yang mungkin melihatnya sebagai tanda bahwa pengaruh budaya asing semakin kuat di tengah masyarakat Malaysia. Siapa sangka seorang berbangsa Melayu boleh jadi suara utama lagu Tamil? Ini kisah Muhammad Zubair bin Muhammad Ali atau lebih dikenali sebagai Zubaikan, dilahirkan pada 20 November tahun 2000 di Selangor. Sejak kecil dia membesar di kawasan estet bersama masyarakat berbilang kaum. Di situlah dia belajar bahasa Tamil hingga fasih. Walaupun bukan berketurunan India, perjalanan muziknya bermula dari media sosial, hanya dengan suara dan keberanian untuk mencuba sesuatu yang berbeza. Nama Zubair mula meletup dengan lagu Yonade Maca yang menjadi fenomena di Malaysia dan platform digital. Keunikan suaranya membuatkan dia digelar simbol perpaduan, malah meraih pengiktirafan seperti anugerah Mohibah kerana berjaya menyatukan pelbagai kaum melalui muzik Tamil. Ada tak sini peminat lagu Zubaikan? Hadirkan diri di ruang komen. তোর দেখাবো মালয়েশিয়ার লোক বাঙালি গান গায়, বাংলা গান গায় মালয়েশিয়ার লোক। মালয়েশিয়ার লোক বাংলা গান গায়। তোমার কাছে ফিরে আসি গিয়ে বলে দূর বলতে পারিনি সাদা সাদা কালো কালো তোমাকে সাদা কালো সাদা সাদা কালো কালো তোমাকে সাদা কালো ওই আমি এমন পাগেলা বসন্ত কালে ও বন্ধু কালা পাখি আমি যে পাখি আলোয়া শেষে আমার গোসালো জীবনটা গুছাই দিল কে হারানো সব ভালোবাসা দে ফিরাইয়া দে। Jangan Cik Adiklah sayang, rindukan Bangla. Bangla jauh Cik Adik,
Jauh dari Malaysia, orang Bangla jangan rindu, orang Malaysia jadikan teman. Orang Bangla jangan rindu, orang Malaysia jadikan teman. Adik, hari tu kan kakak cakap kau sekolah Bangladesh. Lepas tu adik pun cakap adik pun sekolah Bangladesh. Kenapa adik sekolah Bangladesh? Sebab Bangladesh nak masuknya nasi manis sedap. Oh, nasi dani Bangladesh sedap. Jadi sebab Sebab Bangladesh baik. cakap I love you Bangladesh. Habis you Bangladesh somak. Ami tu makin bala basi. Jom saya bagi tahu kenapa gadis Melayu banyak suka Bangladesh. Ada 5 perkara yang buatkan gadis Melayu suka pada Bangladesh. Yang kelima tu paling perempuan suka. Yang pertama, Bangladesh seorang yang sangat setia. Mereka kalau dah ada awet, diorang akan jujur, diorang tak akan cakap diorang single. Bahkan setiap kali diorang keluar dengan awet diorang akan upload video ataupun buat momen-momen romantik dengan awet diorang. Yang kedua, mereka lebih romantik. Korang perasan tak? Bangladesh ni walaupun sesama diorang, sesama lelaki, diorang akan berpegangan tangan. Ni kan lagi dengan awet-awet kan, lagilah perempuan suka. Romantik, bagi bunga. Mungkin sebab diorang banyak tengok cerita Bollywood kot. Yang ketiga, diorang cepat belajar. Contoh bahasa Melayu kita. Diorang jenis cepat sangat belajar. Kalau bahasa Inggeris pun power juga. Yalah, background diorang ni macam-macam. Cuma taraf pendidikan diorang ni tak dapat sambutan di negara sendiri. Kadang-kadang diorang pun ada PhD tau. Yang keempat, diorang ni sangat rajin. Bayangkanlah kalau kerja tu pukul 7 masuk, pukul 6 dah terpacak depan kilang. Bos-bos Malaysia ni suka ambil warga asing sebab dibayar murah. Lepas tu, diorang ni kalau dating, sejam awal dah dekat situ. Dan yang kelima yang paling perempuan suka ialah diorang tak suka pakai duit perempuan. Duit perempuan bagi mereka sangat-sangatlah berharga dan diorang tak akan buat gurauan seperti boleh tak belikan saya slipper, boleh tak belikan saya baju, sebab bagi diorang itu menjatuhkan kemacuan mereka. Takkan keluar duit perempuan sesen pun. Bagi korang macam mana? Ada tak side-side negatif yang korang tahu? Oke, karena kalian mulai lagi, Bibi mau kasih paham nih sama kalian. Nih ya, sebentar lagi Malaysia itu bukan sangat tidak mungkin untuk bernasib seperti Inggris. Jadi bumi putranya alias kalau kami sebut itu pribumi itu kalah dengan pendatang. Ya tergantung sih kalian melihat ini sesuatu yang buruk atau baik. Jadi nanti seperti Inggris yang dipimpin oleh India, bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh. Kan kalian menggunakan sistem demokrasi tuh, apalagi sekarang banyak banget tuh imigran Bangladesh. Nah mereka kan menikahi tuh wanita-wanita Melayu kan. Habis itu karena mereka udah tinggal lama di situ, mereka juga menjadi warga negara Malaysia dan kalian akan menjadi yang sekarang sedang disebut Bangladesh. Ya nggak apa-apa sih, kan yang penting mereka pintar. Kan semua orang sama, ya kan? Saya hanya mengingatkan saja kalau kalian ini bermalas-malasan, kalian akan kalah dengan pendatang Bangladesh. Dan bisa jadi Perdana Menteri kalian itu nanti orang Bangladesh. Apa jadinya kalau kamu tinggal di negeri sendiri, tapi merasa seperti orang asing? Di video ini kita akan membahas fenomena mencengangkan yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Bagaimana warga Bangladesh mulai mendominasi kawasan ibu kota. Tapi ini bukan soal rasis atau kebencian. Ini tentang ekonomi, politik, dan arah masa depan bangsa. Dan yang paling penting, ini peringatan serius untuk Indonesia agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Kita kupas dengan gaya yang tegas, tajam, dan jujur. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Tonton sampai habis, karena di akhir ada nasihat penting tentang bagaimana rakyat bisa jadi benteng terakhir kedaulatan negara. Teman-teman, kita ngobrol serius tapi santai, ya. Coba perhatikan satu hal. Kalau sekarang jalan-jalan ke beberapa sudut Kuala Lumpur, terutama Chowkit, Selayang, Masjid Jamek, rasanya seperti bukan lagi di Malaysia. Yang kelihatan? Restoran Bangladesh, toko kelontong Bangladesh, bahasa Bengali di mana-mana. Bahkan kadang bukan Melayu, bukan Inggris, tapi Bengali yang paling sering terdengar. Ini fakta. Bukan benci. Bukan rasis. Tapi ini kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya sekarang, Malaysia masih milik siapa? Atau jangan-jangan Kuala Lumpur sudah jadi semacam Little Bangladesh?
Dan ironisnya, ini bukan sekadar perubahan pemandangan. Ini soal ekonomi, sosial, dan jati diri. Yang dulunya kota multietnis dengan dominasi Melayu, Tionghoa, India, sekarang ada wilayah yang nyaris didominasi satu komunitas asing. Dan ya, komunitas itu bukan dari negara tetangga, bukan dari kawasan ASEAN, tapi dari Bangladesh. Kita bandingkan yuk. Dulu, waktu tenaga kerja Indonesia banyak masuk ke Malaysia, apakah sampai menguasai satu wilayah? Sampai punya blok sendiri? Sampai bisa bikin orang lokal susah masuk pasar? Jawabannya tidak. Orang Indonesia datang, kerja, pulang, atau diam-diam tinggal tapi tetap berbaur. Tidak memonopoli, tidak dominasi, tidak menutup akses orang lokal. Sekarang, orang Bangladesh datang, buka toko, buka warung, panggil teman, panggil saudara, bikin jaringan, kuat, solid, ekonominya jalan. Dan hebatnya lagi, mereka jaga lingkaran sendiri. Kalau mau beli, jual, kerja, semua antar mereka. Pertanyaannya, orang Malaysianya kemana? Apakah ini salah Bangladesh? Tentu tidak sepenuhnya. Mereka pintar lihat peluang. Mereka bergerak cepat. Mereka tahu sistem Malaysia punya celah. Dan celah itu mereka isi. Tapi, yang jadi persoalan besar adalah, kenapa pemerintah Malaysia seolah membiarkan? Kenapa warga lokal sampai merasa terpinggirkan di tanah sendiri? Ini kritik yang harusnya menyentuh nurani, bukan emosi. Menurut kalian bagaimana? Apakah fenomena orang Melayu menyanyikan lagu Tamil dan semakin populernya lagu Bangla di Malaysia merupakan bukti masyarakatnya semakin terbuka atau justru tanda bahwa pengaruh budaya asing semakin kuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi, menurut kalian bagaimana? Apakah fenomena orang Melayu menyanyikan lagu Tamil dan semakin populernya lagu Bangla di Malaysia merupakan bukti bahwa masyarakatnya semakin terbuka terhadap keberagaman? Atau justru menjadi tanda bahwa pengaruh budaya asing semakin kuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.